Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Yang lagi nonton, saya doakan semoga rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita udah masuk hari ke-28 setelah melahirkan. Buat yang baru gabung, kalau kepengin ngerti tumbuh kembang anak kucing, itu udah saya bikinin playlist karena udah direkam rutin ya, dari hari pertama sampai hari terakhir ini ada semua. Jadi kalau saudara pengen ngerti tumbuh kembang hari per hari, tinggal masuk ke playlist aja ya. Ini kondisi hari ke-28. Ini udah pada main kemana-mana, udah mulai belajar makan. Cuma masih dijilat-jilat karena saya ngasih makannya bukan makanan khusus anak kucing ya. Kalau dikasih makan khusus anak kucing itu baru ya, dia langsung dimakan, dijilat dimakan karena lunak. Karena saya ngasih makannya itu ya sisa nasinya Murti. Jadi kalau Murti makan nggak habis, kayak makan lele itu dikasih kepalanya dicampur sama nasi. Ini masih dijilat-jilat ya, masih tahap belajar. Tapi kalau ini dibeliin di toko pet shop ya, toko hewan, dikasih makanan basah yang khusus anak kucing, ini udah doyan ya. Jadi umur 21 hari itu biasanya udah mulai doyan kalau dikasih makan khusus anak kucing ya. Cuma kalau dikasih makan macam kepala ikan ya masih tahap belajar. Ini kondisinya tadi nyebar di mana-mana, saya kumpulin jadi satu buat diliput. Nah, kita liput si Nona Koneng dulu. Nah, ini Nona Koneng yang lahir pertama. Dulu badannya kurus, pas baru lahir ini udah padat gemuk, berisi paling gede ini. Itu naluri dari anak kucing itu kayak gitu ya, berantem bohongan. Oke, kita ambil Nona Koneng. Nah, ini dia Nona Konengnya. Nah, ini Nona Koneng ya. Ini udah jinak. Kemarin ini nggak ada jinak-jinaknya, udah dijinakin sama Murti, sama Dede Murti. Ini udah dijinakin. Suara kenceng tuh. Suara sekarang seimbang sama si Nona Ii, karena Nona Ii juga udah kenceng suaranya, udah bisa menyamai Nona Koneng. Ini bulunya paling beda ya Nona Koneng. Ini yang menjinakin kucing ini Murti, karena Murti suka mainan kucing. Kalau Raman masih berani takut ya, cuma megang doang, ya takut berani lah. Kondisi mata itu udah terbuka lebar, itu artinya udah bisa menikmati indahnya dunia ya. Dunia yang indah ini udah bisa dinikmati. Untuk sang induk itu ya kurus kering, nggak saya liput, lagi main. Nah, ini itu udah nggak ada tuh. Cakar nih, cakar gede. Ini kalau buat nyakar ya lumayan lah, kuku tajam. Kita lihat Mas Apitnya ya guys. Tuh, mana Mas Apit, coba tuh yang lagi jahil tuh. Tuh, lagi berantem, belajar berantem.
Sapit ini yang jantan, memang mukanya sih mirip sama Nona Ii ini. Nah ini Mas Sapitnya nih guys. Ini Mas Sapit ini kalem karena cowok. Tuh ada telurnya kan, ada telurnya, ada sosisnya, itu cowok tuh. Nah cowok kan, ini kalem. Kalau masih kecil kalem, cuma kalau udah birahi dia agresif. Beda sama kucing betina. Kucing betina selagi belum birahi dia agresif. Kalau udah birahi, apalagi udah beranak, dia kalem, dipegang jinak. Kalau kucing jantan kebalikan, masih kecil itu kalem, mudah diatur. Nah, kalau udah birahi, kucing jantan itu susah diatur. Kadang dia pergi kabur dari rumah nyari betina, berebut wilayah, karena kucing jantan itu teritorial. Nah Mas Sapitnya, kita lihat cakarnya lumayan gede nih. Nah mata udah sehat, matanya udah sehat. Ini mainnya udah kemana baik, tapi mata udah sehat. Karena ini kucing asli endemik, ini kucing kampung. Kalau kucing ras umur segini dilepas ya udah wassalam, pada kena penyakit, biasanya penyakit kulit, mata. Ini cepet pulih karena ini kucing asli kampung, perkampungan. Perut gendut. Nah kita lihat Nona Ii guys. Nona Ii lagi jahil tuh, lagi berantem nih Nona Ii nya. Nah itu Nona Ii. Nah itu Nona Ii itu buat mainan terus sama Murti. Semalam aja buat mainan, jadi ini udah paling jinak ya, karena ini meong kesayangannya Murti. Paling jinak ini Nona Ii dibanding Nona Koneng. Ini sekarang lebih jinak ini. Dulunya ini paling agresif, paling kenceng suaranya, paling kecil, paling agresif, paling kenceng suaranya. Sekarang karena berhubung buat mainan Murti terus ya, jadi udah nggak nyakar tuh, udah nggak agresif. Gejol aja nggak nyakar saya, apalagi gigit enggak. Ini kalau gigit saya skor, nggak dikasih makan indukannya. Skorsing. Tuh Nona Ii jenis kelamin sesuai perkiraan betina. Cakar kecil, ini badan emang pawakan kecil Nona Ii dibanding Nona Koneng. Cuma jangan salah nih, walaupun kecil ini meong kesayangannya Murti. Nah cara menjinakkan meong ini pegang sininya. Nah kalau udah dipegang sininya ini udah jinak. Nah kayak gini. Nah diem. Cuma kalau pengen aktif ya jangan dipegang sininya, pegang kayak gini. Nah kalau megang meong udah jinak kayak gini. Kalau meong agresif ini kayak si Nona Ii ini, Nona Koneng ini agak lumayan agresif. Ini pegang sininya. Nah dia langsung jinak, langsung nggak ngapa-ngapain. Cuma nggak asik kalau dipegang situnya. Lah kalau dipegang sini kan asik tuh. Ya ya seperti itu ya aktivitas meong hari ke-28. Ini meong jenis kampung ya. Kalau jenis ras itu ya tumbuh kembangnya beda, jadi tergantung jenisnya. Jadi kalau saudara-saudara punya kucing kok umur udah 1 bulan belum main kemana-mana, lah itu tergantung rasnya, tergantung ras kucing sama kesehatan indukannya. Kalau indukannya asinya banyak,
anaknya biasanya cepet gede. Kalau lahiran kedua ketiga itu biasanya tumbuh kembang anaknya lebih cepat. Ini juga yang lahiran season pertama itu lahir 3 juga, itu pertumbuhannya itu beda sama ini. Jadi yang season pertama itu anaknya itu tumbuhnya nggak sama ya, soalnya indukannya baru lahiran, ibu muda. Kalau ini ibu udah berpengalaman ya, udah 2 kali melahirkan. Jadi beda jenis ras kucing itu tumbuh kembangnya itu beda. Kalau yang agresif itu ya kucing-kucing kampung ya, kucing kampung, kucing hutan itu lebih cepat agresif. Paling agresif itu kucing hutan. Kalau kucing kampung ini ya setengah jinak ya. Kalau kucing hutan itu lebih agresif. Jadi hari ke-28 itu udah nyakar-nyakar ya saudara. Kalau megang kucing hutan yang benar-benar lahir di hutan, hari ke-28 itu gigit itu udah berdarah. Sebenarnya ini udah tajam ya, kalau gigit itu udah berdarah. Cuma ini karena meong dipiara ya, walaupun meong kampung tapi dipiara jadinya nggak gigit dan nggak nyakar. Ini kalau nyakar bisa berdarah, nyakarnya bisa berdarah. Jadi emang naluri kucing itu kalau nggak berantem itu nggak puas tuh, berantem tuh. Nih nona koneng, ini nona koneng walaupun agresif ini nggak nyakar nih, megang giginya nggak nyakar karena ini dipiara. Kalau nggak dipiara ya umur segini nih gigit nyakar ini udah berdarah-darah. Kalau yang meong kampung tapi nggak dipiara, ada kan yang meong kampung memang asli liar, itu segini gigit udah berdarah. Saya udah berdarah. Biasanya nyembur-nyembur kalau meong yang nggak dipiara. Ini memang segini kalau didekin gini bunyinya itu nyembur-nyembur. Ini karena dipiara jadi aman. Kalau lihat musuh doang ya, musuh itu baru nyembur-nyembur. Jadi jangan salah ya kalau saudara komplain ke saya, kok itu meong umur 28 hari udah nyembur-nyembur lah. Umur 10 hari kalau nggak dipiara itu nyembur-nyembur anaknya. Ini karena dipiara jadi nggak nyembur-nyembur ya. Ini walaupun kelihatan agresif kayak gini nggak gigit. Kalau meong nggak dipiara disenggol aja gigit. Ini dicengkeweng ya, dia ya kayak gini nggak gigit ya, karena tahu kalau gigit ntar nggak dikasih makan. Ini juga sama, Ii juga sama tuh, nggak gigit, gigitnya bohongan. Kalaupun gigit itu bohongan. Jadi meong itu punya naluri ya. Jadi kalau tahu dikasih makan, walaupun dia belum makan, indukannya dikasih makan itu tahu, dia nggak gigit. Kecuali kalau keinjak dia refleks, injak ekornya refleks, dia bela diri, sifat liarnya itu keluar gigit. Jadi kalau keinjak sifat liarnya keluar gigit. Nah ya meong ya, buat yang mau ngadopsi silakan kesini ambil saja ya, gratis ya. Ini mau diadopsi tiga-tiganya gratis. Syaratnya cuma satu, dipiara ya, jangan dibikin rica-rica. Kalau dibikin rica nggak boleh. Ini satunya ini udah 4 on, ini hampir setengah kilo, hampir 5 on satunya. Kalau dibikin rica-rica ya lumayan. Ini nggak boleh kalau mau adopsi ini ya dipiara, nggak boleh dibikin rica-rica, dibikin sop juga nggak boleh, apalagi di sate itu nggak boleh, dibikin kucing guling juga nggak boleh ya.
Nah ini beratnya ini yang II 3 ons setengah, koneng 4 ons setengah, si Mas Apitnya 4 ons setengah. Lah kalau di jumlah ini dimasak jadi 1 wajan. Kalau di sate jadi banyak, apalagi dibikin rica-rica, dibikin meong serundeng juga nggak boleh ya. Kalau ngadopsi itu bolehnya dibikin hewan piaraan. Nah kalau mau dibikin hewan piaraan silahkan diadopsi ke sini gratis ya, nggak dipungut biaya. Cuma nggak terima COD, kesini aja ambil gratis. Karena saya bukan peternak kucing ya, saya ini pecinta kucing. Jadi kalau ada yang lebih seneng sama meong ini ya ambil aja dipiara saya. Ada yang lebih menyayangi meong ya alhamdulillah ya, jadi terawat. Tuh kita biarkan bertarungnya aja dia. Ini kalau ditaruh sini ini lama-lama udah bisa manjat ya, udah terbukti bisa manjat. Tadi udah pagi-pagi taruh sini udah bisa keluar sendiri ya. Jadi umur 20 hari ke-28 ini udah bisa manjat karena panjangnya segini nih, panjangnya sama seperti ini tuh. Nah tuh jatuh lagi, tapi ini kalau lagi agresif ini bisa manjat. Nah oke ya guys, yang nonton sampai selesai ya, saya doakan kembali ya, mudah-mudahan saja rezekinya tambah melimpah ruah, diberi kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umurnya. Buat yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya, dengan cara klik subscribe aja itu udah cukup ya, buat kekuatan kami liputan selanjutnya, sama buat narik sponsor ya, buat merawat anak-anak meong ini ya. Karena sampai detik ini bulan November 2023 ya, itu belum ada kartu peduli meong ya. Jadi untuk merawat meong itu nggak disubsidi sama pemerintah. Merawat meong itu pakai dana pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.